Shalom, salam dalam damai Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya Anton Siswanto. Hari ini kita akan belajar sebuah kisah inspiratif, cerita mengenai WhatsApp. Mungkin para penonton yang budiman, setiap hari menggunakan WhatsApp di dalam aplikasi handphone kita. Kita mengirim pesan kepada teman, kita membagikan informasi, kita bercanda, bersilaturahmi, dan melakukan banyak aktivitas menggunakan WhatsApp. Tetapi tahukah, di balik cerita dari penemuan WhatsApp adalah sebuah kisah yang begitu indah untuk kita pelajari? Pemuda yang menciptakan WhatsApp, dia adalah seorang yang lahir dan besar di negara Ukraina dari keluarga yang relatif miskin. Pada usia 16 tahun, dia nekat pindah ke Amerika mengejar yang dinamakan American Dreamer. Pada usia 17 tahun, ia hanya bisa makan dari jatah pemerintah. Dia tidur beratapkan langit dan beralaskan tanah. Dia hanya bekerja sebagai seorang tenaga cleaning service di sebuah supermarket. Hidupnya kian terjal saat ibunya didiagnosa menderita sakit kanker. Lalu dia kuliah di sebuah universitas bernama San Jose University di Amerika di dalam bidang IT. Tetapi dia memilih drop out karena dia lebih suka belajar programming secara otodidak. Karena keahlian sebagai seorang programmer, pemuda ini diterima bekerja sebagai tenaga engineer di perusahaan yang sangat terkenal, yaitu Yahoo pada waktu itu. Dan dia bekerja selama 10 tahun di sana. Di perusahaan Yahoo, dia bertemu dengan seorang kawan bernama Brian Acton. Dan kelak dia dengan Brian mendirikan perusahaan WhatsApp. Mereka membuat program aplikasi yaitu WhatsApp pada tahun 2009 setelah resign dari perusahaan Yahoo. Keduanya mulai melamar ke Facebook yang saat itu populer. Tetapi mereka berdua ditolak. Mungkin Facebook menyesal pernah menolak lamaran daripada pemuda ini dengan temannya yaitu Brian Acton. Karena setelah beberapa tahun program aplikasi WhatsApp itu dibeli oleh perusahaan Facebook senilai 19 miliar US dollar atau setara kurang lebih 274 triliun rupiah. Pemuda pendiri WhatsApp ini bernama John Koum. Beberapa waktu kemudian setelah John Koum menjual aplikasi WhatsApp kepada Facebook, dia kemudian kembali ke tempat di mana waktu berumur 17 tahun di Amerika pada saat itu. Di mana dia setiap pagi mendapatkan jatah makanan dari pemerintah. Dia menyandarkan diri, yaitu kepalanya ke tempat dulu waktu dia antri. Tidak terasa dia mengenang saat sulit, di mana bahkan untuk makan saja sehari-hari dia tidak memiliki uang. Pelan-pelan air matanya meleleh. Dia tidak pernah menyangka bahwa perusahaannya dan aplikasi yang dia ciptakan dibeli dengan nilai setinggi itu. Dia pun mengenang kembali saat ibunya yang rela menjahit baju demi menghemat. Dan waktu itu ibunya pernah berkata, "Tidak ada uang, Nak." Dia menyesal karena tidak pernah bisa mengabarkan berita bahagia dan suksesnya itu kepada ibunya.
yang sudah lebih dahulu meninggal dunia. Dari kisah di balik penemuan aplikasi WhatsApp, kita bisa belajar beberapa hal, penonton yang budiman, yaitu teruslah bermimpi, teruslah belajar, teruslah berusaha, teruslah berdoa. Sungguh kita tidak pernah tahu warna dan rupa masa depan kita. Karena hidup, mati, rejeki, anugerah itu semua adalah rahasia Allah. John Combe berkata, "We only wanted to do one thing and do that really well." Secara harafiah diterjemahkan, kita hanya ingin melakukan satu hal dan melakukannya dengan sangat amat baik. Jadi, bagi setiap kita penonton yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama tetap berjuang di dalam kondisi-kondisi yang mungkin kita menghadapi rintangan, hambatan, kesulitan, dan lain sebagainya. Sebuah nas firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi, dia sedang berada di dalam penjara. Dan surat ini diberikan kepada jemaat Filipi melalui muridnya Timotius. Surat ini mau mengajak kepada jemaat di Filipi untuk tetap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Permisi tanya para penonton yang budiman, bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini? Apakah di dalam masa pandemi COVID ini kita mengalami kesulitan atau kesusahan yang begitu berat? Tetaplah berjuang dan tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan lihatlah apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Tentu waktu kita mempunyai harapan di dalam Tuhan yang menciptakan kita, yang memelihara kehidupan kita, kita akan mendapatkan semangat dan kekuatan dari Tuhan sendiri untuk menghadapi masa depan yang perlu kita jalani hari demi hari. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberi kepada kita suatu semangat yang baru untuk menghadapi masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan kita. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman dan saudara kita. Dan berikanlah like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.